Selamat datang di segmen analisa. Akhirnya sidang perdana untuk Nikita Mirzani dan juga Ismail terhadap kasus laporan dari Dr. Reza Gladys dan juga suaminya dengan dugaan adalah pemerasan, ada undang-undang ITE, terus juga yang lain-lain lagi pasalnya banyak banget di sini dengan ancaman hukuman mereka ini yang berlapis kurang lebih adalah 20 tahun penjara. Akhirnya hari ini sudah dikatakan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, berkas mereka sudah P21 atau lengkap. Tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting sebelum sidang dimulai. Jadi ini adalah tahapan di mana berkas secara material dan juga formil itu sudah siap untuk disidangkan. Karena MM ini dan juga Ismail kan sudah ditahan itu sejak 4 Maret 2025. Tapi belum sidang-sidang juga. Kalau Maret sekarang sudah Juni. Maret, April, Mei, Juni. Oke, sudah 2 bulan lebih ya teman-teman yang mereka ditahan. Udah Maret ya, Maret. Oke lah, pokoknya sudah berbulan-bulan lah mereka ditahan dan akhirnya juga sudah lengkap. Tetapi ada hal yang disampaikan di sini menurut Syahron Hasibuan bahwa hari Rabu kemarin tanggal 28 Mei 2025 sebelum libur berkasnya itu sudah diserahkan oleh penyidik ya ke kejaksaan. Tetapi memang secara fisiknya berupa barang bukti dan juga tersangka dan sekarang menjadi terdakwa itu belum dilakukan karena Nikita Mirzani sedang dirawat di rumah sakit, teman-teman. Kenapa? Sakit apa? Coba kita simak dulu keterangannya, cuplikannya berikut ini dari tim kejaksaan. Formil dan material bahwa dua berkas perkara ini, salah satunya yang MM ini, itu sudah dinyatakan lengkap material formilnya juga yang untuk dimintakan pertanggungjawaban. Oke. Berkas formil dan materialnya sudah lengkap, makanya layak untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau kelengkapan formil dan juga material itu apa aja? Kalau formil itu lebih ke masalah kayak surat dakwaan, terus juga kayak alamatnya, data-datanya itu harus clear. Kalau surat dakwaan itu kan apa perbuatannya dan pasalnya apa yang dilanggar. Kemudian ada juga BAP-nya, terus juga beberapa syarat-syarat misalnya kayak KTP ataupun juga data-data pendukung untuk si para tersangka ya. Nah, kalau material itu adalah pokok permasalahannya. Ini lebih ke masalah alat bukti, sudah kuat atau belum ya. Alat bukti kan ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Nah, kelengkapan material ini adalah yang paling fundamental buat mereka ya. Menurut aku ini juga yang menjadi titik kenapa kok lama banget gitu. Karena untuk melengkapi, apakah alat buktinya sudah lengkap atau enggak gitu untuk mereka. Kalau nggak kuat dan juga nggak lengkap, nanti bakal bisa dipatahkan dalam persidangan. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti, ini adalah yang nggak bisa dipungkiri. Kalau aku cek dari jejak digital, ada beberapa statement dari penyidik saat itu yang dikatakan bahwa ini kan dari tim Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya kan waktu Nikita Mirzani sama Ismail diperiksa disampaikan juga bahwa mereka tuh dimintai pertanyaan, ada 99 pertanyaan, plus juga ada beberapa barang bukti yang juga ditunjukkan. Pertama ada bukti dokumen surat sebanyak 9 buah. Oke, bukti transfer uang dari korban kepada tersangka. Bukti tangkap layar percakapan yang menguatkan dugaan pemerasan. Bukti pembayaran cicilan yang berkaitan dengan transaksi tersangka. Bukti keterangan transfer atau pengiriman uang. Nah, ini kan dugaannya Nikita Mirzani melakukan pemerasan terhadap korbannya, Reza beserta suami, itu adalah sekitar 4 miliar rupiah. Dan barang bukti lainnya kalau aku tangkap di sini itu ada fotokopi pengikatan jual beli, PPJB, dan tanda bukti pemesanan. Yang paling berat aku lihat adalah pasalnya yang TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena hukumannya itu bisa 20 tahun penjara. Biasanya di kasus-kasus yang aku lihat di Indonesia, kalau terkena beberapa lapis pasal begitu, yang akan di-consider seandainya semuanya terbukti, itu kan ada yang undang-undang ITE, ada undang-undang pemerasan kan yang 9 tahun atau 2 tahun, ditambah 20 tahun tuh nggak begitu ngitungnya, tapi diambil yang paling berat adalah 20 tahun.
Nah, kelihatan banget tim dari Nikita Mirzani kalau aku lihat secara berkas-berkasnya, secara superficial, memang cukup berat untuk kali ini. Karena apa ya? Ada barang bukti misalnya transfer dari korban ke tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang untuk masalah tindak pidana pencucian uang itu ya, ada bukti keterangan transfer dan juga fotokopi pengikatan jual beli. Artinya adalah, aku interpretasikan ya, bahwa berarti nih si Nikita Mirzani udah dapat uang nih dari Dr. Reza gitu kan, dikirim. Setelah dapat uangnya itu ditransfer lagi untuk bayar misalnya rumah gitu misalnya. Dan itu menjadi salah satu alat bukti yang memang tidak terbantahkan. Nah, makanya aku lihat dari timnya Nikita Mirzani, strateginya sekarang, mereka tidak lagi berfokus pada alat-alat bukti ini, tapi mereka lebih fokus kepada bagian dasar terkait dengan perdata. Makanya kan mereka mengajukan gugatan perdata juga ya, bahwa kasus ini menurut tim Nikita Mirzani ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Kalau perdata tuh urusannya uang, konsekuensinya adalah harus ngebayar uang. Karena menurut timnya NM bahwa ini adalah kayak sebuah perjanjian pekerjaan yang tidak terrealisasikan dan ada miskomunikasi. Dan Nikita Mirzani, aku yakin dengan uang yang dia miliki, mengembalikan 4 miliar itu bukan hal yang sulit ya, gampang banget langsung ditransfer balik. Nah ini juga sama nih, banyak masyarakat yang pro sama Nikita Mirzani bilang bahwa itu udah dikembalikan tuh katanya uangnya korban itu berapa 3,4 miliar atau 3,5 miliar begitu. Artinya bahwa uang yang diberikan ke Nikita Mirzani itu cuma 500 atau 600 juta. Terus ada lagi nih yang pro sama korbannya bilang bahwa itu uangnya bukan dikembalikan ke Dr. Reza, tapi adalah diserahkan ke penyidik sebagai barang bukti. Oke, apakah uang tersebut sekarang berada di kantor kepolisian untuk dijadikan barang bukti? Kayaknya sih kemungkinan besar ke arah sana, karena kita juga belum melihat penyerahan dari ke penyidik ke kejaksaan. Karena Nikita Mirzani lagi sakit. Kalau biasanya prosesi penyerahan di kasus-kasus yang lain, itu kan biasanya dari penyidik menyerahkan tersangka, menyerahkan barang bukti semuanya kepada kejaksaan. Nanti ditahan sama kejaksaan dan tinggal menunggu jadwal persidangan. Dan sayang sekali bahwa Nikita Mirzani katanya sedang dirawat di rumah sakit dan tidak bisa kalau menurut jaksa tersangka ini kalau diserahkan dalam keadaan tidak sehat. Mudah-mudahan Nikita Mirzani cepat sehat dan mudah-mudahan juga ini kasus bakal terang benderang. Kalau menurut kalian, apakah ini ada unsur pidana atau pure perdata? Sangat berat buat Nikita Mirzani karena aku lihat beberapa kali keterangan kuasa hukumnya bilang bahwa di kasus ini perjanjian itu bisa berupa ucapan atau tulisan. Nah, kalau ya memang secara literally bisa lah ya, ucapan ataupun juga tulisan tuh bisa. Cuman kalau secara hukum yang akan jauh lebih kuat adalah dengan tulisan. Nah, aku tangkap di sini sepertinya perjanjian kerjasama tersebut yang menurut tim Nikita Mirzani bilang bahwa saya itu diminta untuk mereview produknya dari Dr. Reza. Dia produknya saya baik-baikin semuanya. Dia ngasih saya 4 miliar, katanya begitu kan ya. Yang aku tangkap narasinya seperti itu. Tetapi kan ini belum selesai katanya. Di tahun berjalan, di kasus ini terjadi, itu masih belum selesai perjanjiannya. Makanya si Dr. Reza bilang bahwa dia mengingatkan saya untuk pembayaran di tahapan berikutnya lagi. Tetapi ini dibantah sama korbannya Dr. Reza dan juga suaminya bilang bahwa tidak betul, saya itu ada perjanjian tapi saya itu diperas katanya. Dengan bukti-bukti yang sekarang sudah ada. Ya memang agak berat buat Nikita Mirzani saat ini dan ini sebenarnya bisa selesai kalau terjadi kayak perdamaian gitu. Ini bisa maksudnya delik aduan sih. Kalau dari timnya Dr. Reza dan suami mencabut laporannya, aku rasa sih kayaknya bisa. Makanya sekarang aku lihat dari timnya Nikita Mirzani itu mengajukan gugatan yang berapa? Perdatanya 100 miliar kan ya. Karena ngerasa kayak dirugikan dengan dia di penjara, kemudian nama baiknya rusak. Kalau angka 100 miliar itu adalah masuk akal, nama baiknya kan udah rusak tuh. Pasti ada banyak brand yang tadinya mau endorse dia, kelar, nggak jadi. Plus juga ada berapa banyak pekerjaan, nilai-nilainya juga pasti sudah puluhan miliar yang dia harus kehilangan selama dia di penjara dari tanggal 4 Maret 2025.
Tetapi dengan unsur-unsur alat bukti yang menurut aku ini memang cukup memberatkan mereka, ini sangat berat sih Nikita Mirzani untuk melewati ini semua. Yang paling bisa diperjuangkan sekarang adalah merubah dari pidana ke perdata. Kalau mereka fokus di pidana terus mencoba mematahkan alat-alat bukti tersebut, hitung-hitunganku sangat berat banget teman-teman. Tapi kalau merubah menjadi perdata dari timnya Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa memang ada perjanjian kerja kok, saya dikasih 4 miliar, tetapi saya harus membuat komentar-komentar baik terkait produk-produknya. Kalau itu bisa dibuktikan dan hakim setuju, aku rasa itu yang bakal menyelamatkan Nikita Mirzani. Nah, sekarang dari timnya Nikita Mirzani harus mencari barang buktinya yang akan merujuk ke alat bukti nanti. Itu akan ada keterangan ahli kan ya. Misalnya capture-an dari timnya korban ya, kategorinya gitu. Dr. Reza bilang bahwa saya mau pakai kamu Nikita Mirzani selama 2 tahun, saya bayar 4 miliar ya gitu. Kalau bisa dibuktikan itu adalah sebuah perjanjian dengan keterangan ahli, itu bisa menyelamatkan dia. Dan hakim aku yakin akan jauh mengurangi hukumannya. Tetapi kalau ternyata itu bukanlah kategori sebuah perjanjian, tapi adalah pemerasan, berat banget. Apalagi ini bukan kali pertama Nikita Mirzani masuk penjara, mohon maaf, dan juga terkait masalah hukum. Dan biasanya kan kalau di putusan vonis itu kan akan ada beberapa pertimbangan yang meringankan, misalnya kayak sopan, masih memiliki keluarga, kemudian juga belum pernah penjara, itu biasanya akan meringankan. Tetapi yang terakhir tadi itu cukup memberatkan buat Nikita Mirzani. Oke, kalau menurut kalian apakah ini adalah pemerasan ataukah beneran kerjasama? Sidang perdananya akan kita saksikan mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu lagi. Semoga yang terbaik lah ya, kita pengen tahu kejujuran sebenarnya. Dan ini sepertinya belum selesai karena bakal ada nama-nama lainnya yang digadang-gadang juga akan menjadi tersangka. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Angel Sasmara. Sampai jumpa.